Dari situ nama Wahabi akhirnya menjadi buruk citranya. Jelek nama Wahabi. Mengapa? Membantai kawannya sendiri. Sehingga sejak saat itu, kalau ada hal-hal yang jelek-jelek, orang bilang itu Wahabi itu. Itu maling Wahabi, itu nakal Wahabi. Dari sini, orang-orang Wahabi menjadi malu dengan nama Wahabi. Karena merasa malu dengan Wahabi, Wahabi ganti nama menjadi Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya pergantian nama dari Wahabi. Kemudian Wahabi ini pakai nama Salafi, ternyata tidak berhasil menaikkan citra mereka. Akhirnya sebagian Wahabi ganti nama lagi. Pakai nama apa? Sebagian Wahabi pakai nama Ahlul Hadis wal Asar. Kalau ditanya kamu pengikut siapa? Pengikut Ahlul Hadis wal Asar. Itu sebagian Wahabi. Jadi mereka ini memang suka ganti-ganti nama. Namanya sendiri yang sudah dibikin oleh bapaknya itu diganti. Ini Wahabi. Jadi Wahabi ya Salafi. Ya Wahabi mengaku Salafi pengakuan mereka. Kalau menurut kita, Salafinya Wahabi itu singkatan. Apa? Salafi itu artinya salah fikir. Orang-orang yang salah mikir ya Wahabi. Ini pertanyaan yang pertama ya, tentang sejarah ringkas Wahabi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Toleransi dengan Wahabi. Kata para ulama, bersahabat dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Bersahabat ya, bersahabat. Kalau persahabatan itu secara zahir saja, itu hukumnya makruh. Secara zahir artinya bagaimana? Jumpa, menyapa, basa-basi itu makruh itu. Kalau persahabatannya secara zahir. Kalau persahabatan secara batin, sampai saling curhat, saling tahu rahasia, itu hukumnya haram. Yang bagus itu ya cuekin aja Wahabi. Harusnya begitu. Karena kita basa-basi makruh itu. Kalau baik betul, malah haram itu. Kira-kira pilih makruh, pilih haram itu. Jadi begitu. Mari kita dengar. Ada program-program untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Dan itu terus berlaku. Dan ini macam-macam. Kelompok-kelompok yang menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam ini bermacam-macam. Ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kelompok Salafi Wahabi. Kelompok Salafi Wahabi ini berusaha menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Cuma caranya beda, caranya pakai agama. Tapi mereka mengajak meninggalkan ajaran-ajaran agama, pakai bahasa agama. Pakai bahasa mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya sebenarnya ya bukan, Al-Quran hadis ini hanya dijadikan tameng aja. Sebenarnya agar umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam. Nah, ini kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh ya, contoh Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini kan ngajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Slogannya seperti itu, pada Al-Quran dan hadis. Tapi apa? Yang dilarang oleh Salafi Wahabi amalan-amalan ibadah. Yang dilarang itu ibadah. Mengapa dilarang? Alasannya syirik. Lah ibadah itu dibilang syirik sekarang. Syirik. Contoh yang disyirikkan itu apa? Yang disyirikkan oleh Salafi Wahabi seperti tawassul, tabarruk, istighatsah. Padahal itu bukan syirik, itu justru ajaran Al-Quran. Istighatsah, tawassul, tabarruk itu ajaran Al-Quran. Cuma Wahabi salah memahami di dalam masalah ini. Lalu disyirikkan, orang dijauhkan dari beribadah. Ini contoh. Dan mereka di akhir zaman ini saudara, orang-orang merusak Islam itu pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Orang-orang menjauhkan umat dari ajaran agama itu pakai agama. Masalah Wahabi, ya pernah ya.
Wahabi adalah penamaan yang diberikan kepada oleh sebagian musuh-musuh Islam kepada Ahlus Sunnah, yakni ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diterima oleh kaum muslimin dan menyebar ke dunia Islam, dan kaum muslimin kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Syekh tidak membawa ajaran baru. Saya kira kebanyakan dari mereka yang melemparkan tuduhan Wahabi kepada dakwah Syekh Muhammad tidak banyak yang membaca kitab-kitabnya. Adakah kitab-kitabnya menyalahi Alkitab dan Sunnah? Adakah kitab-kitabnya menyelisihi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adakah dakwanya berlawanan dengan dakwah para imam di dalam agama kita ini? Saya kira mereka tidak banyak mengetahuinya, kecuali di seputar tuduhan, dari satu tuduhan kepada tuduhan yang lain. Ini pernah dibuktikan oleh salah seorang guru saya kepada sebagian kiai yang sangat memusuhi dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal tidak pernah membaca kitabnya, tidak pernah sama sekali mengetahui dakwahnya. Diberikanlah sebuah kitab, setelah dihilangkan nama penulisnya, cover depannya dihilangkan, karena dia seorang kiai, bisa bahasa Arab, baca kitab, bagus apa tidak? Baca. Bagus. Bagus. Berdalil qala Allah, qala Rasul, qala Allah. Apanya? Saya lupa apakah guru saya menjelaskan itulah Ibnu Taimiyah atau tidak, saya lupa karena sudah puluhan tahun. Tidak pernah membaca, tidak pernah mengkaji, kecuali tuduhan. Demikian juga dengan Wahabi. Nah, waktu itu dunia Islam, kelanjutan dari perang salib sebelumnya, maka ini perang dakwiyah, perang dakwah, menyebarkan agama masing-masing. Maka pasukan salib pun berdakwah dengan dakwah yang besar, menyebarkan agama mereka. Demikian juga kaum muslimin. Selesai mereka perang fisik yang besar, walaupun masih ada perang fisik, maka beberapa abad ke depan yang terjadi adalah perang dakwah. Maka pasukan salib berangkat ke negeri-negeri kaum muslimin, mencoba menjajah mereka sambil menyebarkan agama. Datanglah
Spanyol, Portugis ke Indonesia ini, kemudian terakhir Belanda, kemudian Inggris di negeri kaum muslimin yang lain, terutama di Timur Tengah, dan mereka tidak ingin adanya kebangkitan Islam. Dan Inggris melihat bahwa dakwah ini, dakwah Syekh Muhammad yang muncul dari Hijaz, dakwah sunnah ini, dakwah yang akan membangkitkan kaum muslimin ini membahayakan posisi mereka. Maka salah satu caranya adalah memisahkan dakwah ini dari kaum muslimin, agar dakwah ini terpisah dari kaum muslimin, agar kaum muslimin membenci dakwah ini dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Maka disematkanlah nama dengan nama Wahabi. Padahal nama Wahabi itu adalah salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij. Pernah saya jelaskan di majelis ini. Padahal seharusnya bukan Wahabi. Harusnya apa? Muhammadi. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok Wahabi tahu-tahu? Padahal ada salah satu sekte Khawarij namanya Wahabi. Sekte ini itu namanya Wahabi. Maka disematkan itu bekerja sama dengan sebagian ahli bid'ah. Dan mereka berhasil memisahkan dakwah itu dari kaum muslimin yang termakan fitnah itu, yang tidak tahu sejarahnya, yang tidak tahu sama sekali, nol besar dari dakwah Syekh Muhammad, bahkan kitabnya pun tidak pernah baca. Coba baca kitab Tauhid. Kita tidak memaksumkan Syekh Muhammad, tidak. Beliau manusia seperti manusia yang lainnya, bisa salah dan bisa benar. Tapi penyimpangan, kesesatan, mana buktinya? Saya pernah juga menjelaskan, dan ketika kita membahas di muqaddimah pertama, orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim bahwa mereka lah ahlul jannah, yang lain enggak. Bahkan Yahudi mengatakan kami ahlul jannah, yang lain Islam, Nasara dan lain-lain tidak. Demikian juga Nasara. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum. Awalnya apa? Tilka amaniyuhum. Itu adalah omong kosong mereka, kebohongan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini ayat merupakan kaidah azimah, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, bahwa segala sesuatu pernyataan iya atau tidak memerlukan pembuktian ilmiah. Saya ulang, segala pernyataan iya atau tidak, perintah atau larangan, benar atau sesat, surga atau neraka, dan seterusnya memerlukan pembuktian ilmiah. Mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar, bahwa kamu, hei Yahudi dan Nasara, ahlul jannah, mana burhan? Hanya Islam yang memiliki burhan syar'iyyun wa aqliyyun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan, ini jalanku, yakni jalanku yang lurus. Aku